kisah Bariroh dengan Mugis seorang budak, kisah cinta bertepuk sebelah tangan. Iki cinta Bariroh karo suamine, cinta, kisah cinta keluarga yang di situ dikasihani oleh Kanjeng Nabi, diperhatikan oleh Kanjeng Nabi. Ini mudah-mudahan kita menjadi seperti itu ya. Ini menunjukkan wis tahu ceritanya itu Bariroh dengan Mugis. Ini seorang budak, Bariroh seorang amat, seorang budak, sedangkan suaminya namanya Mugis, ini juga seorang budak. Jadi dulu itu pada zaman Kanjeng Nabi kalau nikah sekufu, satu tingkatan setara. Nek budak yo karo budak, nek wis merdeka iso pisah, merdeka iso pisah. Ini ceritanya Bariroh ini adalah seorang budak, seorang amat yang mengikuti tuannya, majikannya, yang selalu di situ membantu Siti Aisyah, selalu membantu pekerjaan Siti Aisyah. Itu budak, bukan budaknya, bukan amatnya Siti Aisyah, tapi seneng membantu pekerjaan Siti Aisyah. Wajahnya cantik, wajahnya cantik. Ini sama-sama budak. Sedangkan Mugis suaminya ini adalah seorang budak yang berkulit hitam, seorang budak, tapi seorang budak yang patuh taat dengan majikan, patuh dengan sayyidnya. Jadi patuh, pekerjaannya manut, jujur, amanah. Iki seneng, sapa sing ora seneng? Majikan pun senengnya luar biasa. Duwe budak, duwe pembantu di situ sing kuwi patuh dengan tuannya. Akhirnya di situ pun jujur. Ini bersungguh-sungguh banget. Ini majikannya, tua sayyidnya ini sangat-sangat senang sekali. Jadi ndelok pembantunya sing kuwi taat, sifatnya jujur, amanah, seneng napa mboten? Seneng. Ini sampai-sampai yang namanya Mugis ini meminta kepada tuannya. Tuan intinya meminta kepada majikannya, saya pengen jenengan nikahke, dinikahke, pengen nikahke, pengen. Wong yo jeneng wong urip normal tetap pengen nikah, pengen nikah. Suatu hari karena kejujurannya tetap terus dikabulkan oleh majikan dalam perjalanan ke Madinah. Nah, kalau Bariroh ini budak atau amat dari kaum Ansor, dari Madinah. Di situ Mugis ini ketika tuannya ini sering bersair, dalam perjalanan ini seneng sair. Saire majikannya, saya lupa namanya, majikannya lupa, itu selalu menyandungkan syair yang memuji istrinya. Ini Mugis ini krungu, langsung menggebu-gebu, pengen nikah. Jadi bayangke, jadi krungu syair majikannya menyandungkan syair yang isinya tentang memuji istrinya, kecantikan istrinya, memuji keindahan istrinya. Niki Mugis yang dereke majikannya selalu menggebu-gebu hatine, ya Allah, pengen sholat nikah. Nek cara saiki ngempete luar biasa. Ngempet. Akhirnya ketika sampai ke Madinah ini, terus di dalam perjalanan ini Mugis selalu meminta kepada tuannya untuk nikahke. Sampai ke Madinah dinikahke tenan, dikabulke oleh majikannya. Sudah dikabulke, sana carilah yang kamu sukai di daerah Madinah ini. Keliling begitu untuk ridho dari tuannya majikannya, langsung Mugis ini keliling kampung, golek doinya, ketemu ora? Golek keliling kampung ini, sing digoleki ora wong tahu sekufu. Wah, aku budak sing digoleki juga amat. Wah, aku santri, tak beli santri. Ya, ngoten. Santri beli santri, ngoten. Iki sama-sama, ngoten. Digoleki, cari, mubeng ke rumah-rumah nyari budak. Kan tiap rumah di situ waktu itu masih punya banyak mempunyai budak, mempunyai amat itu banyak sekali. Akhirnya bertemulah
bertemulah dengan doi yang disukainya, yaitu namanya Bariroh, seorang budak, seorang gadis yang cantik jelita, cantik. Cuman weroh begitu Bunggis ini begitu melihat Bariroh ini langsung jatuh cinta. Nah, jatuh cinta pandangan pertama. Karena katanya pandangan pertama reso hilang, itu rasa hilang. Ini cinta ini luar biasa. Makanya nanti bertepuk sebelah tangan di sini, loh. Bertepuk sebelah tangan saking cintane. Nanti ini matur tuane pengen nikahi Bariroh. Bariroh ini nggak suka karena apa? Ora seneng kok, dasarnya ora seneng sih. Sampai alot rembukan masalah pengen nikah ini ke alot antara majikan dengan majikan di situ terus. Intinya majikane Munggis merayu majikane Bariroh. Piye? Biar Bariroh ini luluh hatine. Gawana koyok-koyok gah Bariroh ini. Karena apa? Tidak belas orang terpaut dalam hatinya dengan seorang Munggis. Nanti memang mungkin karena berkulit hitam, mungkin karena wajahnya kurang ganteng, tapi patuhnya, taatnya luar biasa, jujurnya masa Allah. Neng iki Munggis Bariroh ini nggak suka belas, nggak suka. Akhirnya karena di situ dipaksa di setiap hari dikasih masukan oleh tuane, akhirnya luluh hati ini gelem nih nikah. Dirembuki terus sopo sing orang ketemu piye, ketemu piye, apa ora gelem gitu. Akhir gelem to. Nah, sama nek mau ning Bali takoni piye, ngger Bali piye, maduk ora. Gara-gara wong wedok kan tetep pikiran wis ora pola timbang aku takoni terus, ngoten. Keterpaksaan, paksaan, ora pola karena tuanku yang sing bujuki aku. Akhirnya apa? Mau. Setelah nikah niki nek Munggis ini sangat mencintainya luar biasa karena mungkin cinta pertama, rasa hilangke kemungkinan rasa hilang. Nah, sedangkan Bariroh ini pun tidak ada rasa cinta sekalipun. Oleh niku nikah karena dipaksa. Masa piye sampai bertahun-tahun sampai melahirkan seorang anak. Ini tetap tidak ada rasa cinta. Bayangke, terus dipaksakan sampai bertahun-tahun. Karena apa? Ini yang terjadi karena apa? Bariroh ini selalu membantu Siti Aisyah. Jadi mengeluh dengan Siti Aisyah, bagaimana Sayyidah ini, bagaimana saya itu gak suka belas, tapi bagaimana saya dinikahkan dengan majikan saya gak ada kesukaan, bahkan yang ada dalam hati saya itu benci dengan Munggis. Ketemu benci rasanya tambah benci nih. Ini kok jadi anak. Ceritanya memang seperti itu, kok iso. Akhirnya apa? Mengeluh terus. Bagaimana Siti Aisyah, Ummul Mukminin, bagaimana ini? Saya semakin hari semakin benci. Saya sudah mencoba untuk membuka hatiku untuk suamiku, tapi tidak bisa. Tetap nggak bisa, dipaksakan nggak bisa. Siti Aisyah selalu memberikan nasihat, sabarlah. Itu golek bertakwalah. Ojo benci, ojo kan bertakwalah. Yang terjadi intinya di situ tidak ada kata-kata yang baik, enggak. Intinya rumah tangga yang tidak didasari cinta itu tetap yang keluar itu mecucu karo mecucu, mau ngerasa seneng kok mecucu tuh. Nah, ini tapi Bunggis ini saking cintanya dalam keadaan apapun tetap seneng, mau seneng kuwi kok ditunggu sampai seneng seperti itu. Akhirnya meminta sampai bertahun-tahun sampai Siti Aisyah ini memberikan nasihat, tunggulah pada saatnya, dan tunggulah sampai nanti anakmu lahir, ditunggu di situ menuruti nasihat Ummul Mukminin, terus dinasihati, terus intinya mencoba biar bagaimana caranya membuka hati untuk suami gitu. Wis dadi suami ora seneng, pengen buka ora iso. Iki kan suatu cerita sing ngono iki mang yuspi meneh ngoten. Dipaksake ya ora iso. Nek saiki kan beda, ngene lho. Nek wong saiki beda, dipaksake ana niku ya wis, ya. Ana niku wis, pokoke diterjang. Sak metune.
Banyak terjadi kan seperti itu. Akhirnya ketika anak lahir, kemudian di situ pada saatnya memang ada janji kalau Barirah ini akan dimerdekakan oleh majikane. Dimerdekakan pada waktu merdeka ini sudah pasti pisahan, gitu. Nah, merdeka pisahan ini minta pisah. Jadi Barirah ini pisah karena merdeka. Pisah. Munggis ini orang yang masya Allah cintanya luar biasa, disakiti pun tetap masih cinta, digawe opo perilakunya istrinya tetap hanya senyum dan cinta. Ora pokoknya digawe koyo apa itu namanya cinta. Wis pokoknya seneng. Ketika mendengar Barirah ini dimerdekakan dan meminta pisah, apa yang terjadi? Munggis pingsan. Pingsan tuh yo. Wong dicintai kok pisah, pingsan iki. Ning ora bunuh diri, ngoten lho. Aja bunuh diri. Pingsan tok. Pingsan terus menahan sedih, ngono lho, sedih to yo. Ditinggal istrinya yang sangat dicintainya, si istrinya tidak mencintainya, walaupun tidak mencintainya, tapi alangkah indahnya saling mencintai. Ini tidak, sedih, pingsan, sampai-sampai itu yang dikerjakan oleh Munggis. Jadi Barirah kemanapun diikuti Munggis dengan sambil menangis. Ning burine dituti rono terus saking senenge. Apa tujuannya sambil merayu gen bisa rujuk kembali. Ini memperjuangkan cinta. Mau putus asa. Masalah apa Munggis ini seorang budak ini sangat cintanya dengan Barirah, nek ora kuwi ora. Arepe ngono to. Nek ora entuk kuwi ora. Lha iki aja ngono kae ya. Nek ora kuwi ora. Akhirnya nek ora entuk Barirah ya ora. Ini cerita ini kan seperti itu. Akhirnya kan sampai sedih dan sebagainya melihat kondisi Munggis. Wong nek sedih ditinggal kekasih, tinggal pisah wae durung mati cek pisah. Kenapa? Masih bisa melihat, ya Allah, mantan istriku, calon istriku lagi, oh itu ya Allah kok ngono kuwi, malah senyum dengan orang lain. Oh, nah, dia tetap masa diperjuangke. Oh, ini cerita kisah ini sudah ada sejak dulu. Bahkan yang menuruni cinta seperti ini banyak sekali. Saya punya teman sing itu ayu, kerjane ning salon, sing lanang tukang bangunan. Kan itu jauh beda toh, jauh beda. Nek salon pasti tiap hari resik terus menuki make upan terus kan koyo kerumat. Sing tukang apa iki? Tukang bangunan. Nah, ini kan beda. Ketika jalan, waduh iki. Ada bentuke ngoten. Lah siji arep ngrawat piye wong kena lepuanan terus reso. Akhirnya apa? Ini juga tidak seneng, sing perempuan nggak seneng, tapi sudah punya anak satu sampai kuliah. Tapi ini pisah ranjang sudah lama karena nggak seneng, karena yang perempuan itu melihat sing laki-laki mungkin karena seperti itu nggak seneng, karena sing laki-laki ini saking cintanya dari SMA, dari SMA udah seneng, pokoknya ditunggu rasan jenenge mbah kuno di pegatan tetap sangat menunggu dia, menunggu membuka hatinya lagi. Ini sampai sekarang pun pisah, tapi sing laki-laki pun nggak nikah lagi karena apa? Masih mengharapkan kembalinya ini. Ya ada cerita-cerita seperti ini, ada mudah-mudahan jenengan yo ojo niru, saling didasari dengan cinta yang dengan bertepuk sebelah tangan. Ini Munggis akhirnya seperti itulah. Akhirnya Kanjeng Nabi kan di situ ngendiko ning kono kan ngeten. Barirah, apakah kamu mau rujuk lagi dengan Munggis? Enggak mau, saya enggak mau. Karena apa? Sudah bertahun-tahun saya paksakan hatiku untuk membuka untuk suamiku, tetap tidak bisa, tetap saya minta bisa. Ingin nolong kebaikan. Kanjeng Nabi kan pengennya asfa'u, menolong sebagai perantara, menolong dalam kebaikan. Itu tugasnya Kanjeng Nabi kan ngoten. Makanya intinya kalau melihat cerita itu, kisah Barirah dan Munggis ini itu keluarga yang memang tidak didasari dengan mahabbah. Jadi cintailah rasa mahabbah dalam keluarga, menjalin keluarga yang mungkin dalam kehidupan kita hanya sekali,
menjalin atau di situ nikahan hanya sekali, didasarilah dengan pikiran yang panjang, mahabbah, terus di situ didasari yang lebih penting adalah keimanan, atau yang kita cari yang lebih penting adalah agamane, kuat agamane, pinter agamane, ajang rupa atau yang lain itu nomor yang sekian. Intine agamane sing kuat iki sing diutamake niki. Kira-kira sapa sing kula nuwun? Kaleng sewu. Monggo buka lebale